Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rana Sultanah Ridwan dengan NIM 210705028. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai IDS, firewall, dan honeypot. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah keamanan jaringan dengan dosen pengampu Bapak Mulkan Fadli STMT. Adapun materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai IDS. Dimulai dari definisi IDS, kemudian jenis-jenis IDS, cara kerja IDS, manfaat IDS, hingga tantangan implementasi dari IDS itu sendiri. Yang pertama, definisi IDS. Sistem deteksi instruksi atau IDS adalah jenis sistem keamanan komputer yang dirancang untuk mendeteksi dan mencegah upaya tak sah atau berbahaya untuk mengakses sistem atau jaringan komputer. Nah, IDS ini bertugas untuk memonitor lalu lintas jaringan dan sistem komputer untuk mencari tanda-tanda aktivitas yang anomali atau yang mencurigakan. Dan nantinya akan memberikan peringatan kepada administrator jaringan atau sistem jika ditemukan aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Selanjutnya, jika ditemukan kegiatan yang mencurigakan tersebut, maka IDS akan memberikan peringatan kepada sistem atau administrator jaringan. Dalam banyak kasus, IDS juga merespon terhadap traffic yang tidak normal melalui melalui aksi pemblokiran seorang user atau alamat IP Internet Protocol. IDS ini dia menggunakan algoritma dan aturan untuk mengidentifikasi tindakan yang mencurigakan dan memberikan peringatan kepada administrator jaringan atau sistem untuk mengambil tindakan. IDS sendiri muncul dengan beberapa jenis pendekatan yang berbeda. Namun intinya berfungsi untuk mendeteksi traffic yang mencurigakan di dalam sebuah jaringan. Beberapa jenis IDS ada yang berbasis jaringan atau NIDS dan ada yang berbasis host atau HIDS. IDS dapat memonitor lalu lintas jaringan dan sistem untuk mencari aktivitas yang mencurigakan atau tidak biasa. Hal ini dapat mencakup aktivitas berupa scanning port, denial of service attack, dan hacking. Selanjutnya, jenis-jenis IDS. Yang pertama ada signature based IDS, yang merupakan jenis IDS yang menggunakan database atau signature untuk mendeteksi serangan keamanan. Nah, keuntungan dari signature based IDS adalah efektivitas dalam mendeteksi serangan yang telah diketahui sebelumnya. Namun memiliki kelemahan, yaitu tidak efektif dalam mendeteksi serangan yang baru atau yang telah dimodifikasi. Selanjutnya ada anomaly based IDS. Anomaly based IDS adalah jenis IDS yang menggunakan model baseline untuk memonitor lalu lintas jaringan atau sistem. Keuntungan dari anomaly based IDS ini adalah efektivitas dalam mendeteksi serangan yang tidak diketahui sebelumnya atau serangan yang telah dimodifikasi. Namun memiliki kelemahan dari anomaly based yaitu tingkat false positif yang tinggi, karena aktivitas yang tidak biasa atau baru dapat dianggap sebagai serangan yang sebenarnya. Jenis selanjutnya ialah hybrid IDS. Hybrid IDS adalah jenis IDS yang menggabungkan signature based IDS dan anomaly based IDS. Nah, hybrid IDS ini bekerja dengan menggunakan database signature untuk mendeteksi serangan yang telah diketahui sebelumnya, juga menggunakan model baseline untuk mendeteksi serangan yang tidak diketahui sebelumnya untuk serangan atau serangan yang telah dimodifikasi. Adapun keuntungan dari menggunakan hybrid IDS adalah efektivitas dalam mendeteksi berbagai jenis serangan keamanan, namun memiliki kelemahan yaitu kompleksitas dalam pengaturan dan konfigurasi. Selanjutnya, host-based IDS atau HIDS. Ini merupakan jenis IDS yang digunakan untuk memantau aktivitas pada host atau server, sehingga dapat memonitor semua aktivitas pada host seperti sistem file, proses, dan aktivitas jaringan. Adapun keuntungan dari HIDS adalah kemampuan untuk mendeteksi serangan pada host atau server, namun memiliki kelemahan yaitu tidak efektif dalam mendeteksi serangan pada lalu lintas jaringan. Selanjutnya ada heuristic based IDS. Heuristic based IDS adalah jenis IDS yang mempelajari perilaku normal sistem atau jaringan dan kemudian ia membuat keputusan berdasarkan aturan yang telah ditentukan. IDS jenis ini menggunakan aturan yang telah ditentukan sebelumnya untuk menentukan apakah aktivitas yang terdeteksi adalah serangan ataupun tidak. Nah, IDS jenis ini dapat mengenali pola serangan yang belum diketahui sebelumnya. Selanjutnya ada behavior based IDS.
Behavior-based IDS ini adalah jenis IDS yang menggabungkan elemen-elemen dari beberapa jenis IDS yang disebutkan sebelumnya. IDS ini memantau perilaku jaringan dan sistem secara keseluruhan dan dapat mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan berdasarkan perilaku yang tidak biasa, pola serangan yang diketahui, serta aturan yang telah dibentuk sebelumnya. Selanjutnya, bagaimana cara kerja IDS? Nah, ada IDS yang bekerja dengan cara mendeteksi berdasarkan pada pencarian ciri-ciri khusus dari percobaan yang sering dilakukan. Dan cara ini merupakan cara yang hampir sama dengan cara kerja perangkat lunak antivirus dalam mendeteksi dan melindungi sistem terhadap berbagai ancaman. Kemudian ada juga IDS yang bekerja dengan cara mendeteksi berdasarkan pada perbandingan pola traffic normal yang ada, kemudian mencari ketidaknormalan traffic yang ada tersebut. Ataupun ada IDS yang fungsinya hanya sebagai pengawas dan pemberi peringatan ketika terjadi serangan, dan ada juga IDS yang bekerja tidak hanya sebagai pengawas dan memberi peringatan, melainkan juga dapat melakukan sebuah kegiatan yang merespon adanya percobaan serangan terhadap sistem jaringan dan komputer kita. Ada beberapa komponen penting yang memungkinkan untuk mengidentifikasi serangan keamanan pada IDS. Yang pertama adalah sensor. Sensor ini merupakan komponen yang paling utama di IDS. Sensor bertanggung jawab untuk memonitor lalu lintas jaringan atau sistem komputer dan menganalisis sistem paket data yang melalui jaringan atau sistem tersebut. Selanjutnya ada analyzers. Analyzers adalah komponen kedua dari IDS. Setelah sensor mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, baru kemudian analyzers yang menganalisis informasi yang diterima dari sensor untuk menentukan apakah aktivitas tersebut merupakan serangan keamanan ataupun tidak. Selanjutnya ada manager. Manager adalah komponen ketiga yang paling penting dari IDS. Nah, manajer ini bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola sistem IDS secara keseluruhan. Manajer ini juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasi aktivitas dari sensor dan analyzer, serta kemudian memberikan peringatan kepada administrator jaringan bahwa terdeteksi aktivitas yang mencurigakan, sehingga manajer juga dapat melakukan tindakan pencegahan ataupun respon jika terjadi serangan keamanan pada sistem komputer kita. Berikut beberapa manfaat dari IDS. Yang pertama, dapat mendeteksi serangan yang tidak diketahui, mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh serangan, kemudian meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, menjaga keamanan sistem dan jaringan, memenuhi kebutuhan keamanan organisasi, meningkatkan kinerja sistem dan jaringan. Adapun dengan manfaat yang dimiliki IDS sebagaimana yang tersebutkan di atas, organisasi dapat meningkatkan keamanan sistem dan jaringan, mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh serangan, dan memenuhi persyaratan keamanan yang ditetapkan oleh regulasi atau standar keamanan yang berlaku. IDS ini sangat membantu organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan dengan lebih efektif dan efisien. Namun ada beberapa tantangan implementasi IDS ini. Mengimplementasi IDS atau Intrusion Detection System memang dapat membantu organisasi untuk meningkatkan keamanan sistem dan jaringan. Namun, terdapat beberapa serangan yang terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan IDS. Seperti biaya pengimplementasikannya. IDS dapat memerlukan biaya yang cukup besar untuk perangkat keras dan perangkat lunak, serta biaya operasional. Hal ini dapat menjadikan tantangan organisasi yang memiliki anggaran terbatas. Selanjutnya, ada konfigurasi yang rumit. IDS memerlukan konfigurasi yang rumit untuk dapat bekerja secara efektif. Organisasi perlu memastikan bahwa IDS dikonfigurasi dengan benar agar dapat mendeteksi serangan yang terjadi dengan tepat waktu. Selanjutnya, banyaknya false positive. IDF sering menghasilkan false positive yang dapat memakan waktu dan resource atau sumber daya dalam menangani false positive tersebut. False positive ini dapat mempengaruhi efektivitas IDS dalam mendeteksi serangan yang sebenarnya. Kemudian, masalah privasi dan legal. IDS ini dapat memantau aktivitas pengguna di jaringan, sehingga dapat menimbulkan masalah privasi dan legal jika tidak diatur dengan benar. Selanjutnya ada kompatibilitas. IDS ini memerlukan kompatibilitas dengan sistem dan jaringan yang ada. Jika IDS tidak kompatibel dengan sistem dan jaringan yang ada, maka IDS tidak dapat berfungsi secara efektif. Dalam mengimplementasikan IDS, organisasi perlu mempertimbangkan tantangan yang mungkin terjadi dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan tersebut.
Organisasi juga perlu memiliki sumber daya manusia yang cukup terampil dan terlatih dalam mengelola IDS agar IDS dapat berfungsi dengan efektif dan efisien. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai firewall. Di sini kita akan membahas mengenai definisi firewall, jenis-jenis firewall, cara kerja firewall, manfaat firewall, hingga tantangan implementasi firewall. Yang pertama, ada definisi dari firewall. Firewall merupakan salah satu teknologi keamanan yang paling penting dalam dunia teknologi informasi saat ini. Mengapa demikian? Karena di era digital yang semakin berkembang, keamanan sistem dan jaringan komputer sangatlah penting. Firewall dapat mengamankan sistem dan jaringan komputer dari serangan yang merugikan seperti malware, hacker, bahkan serangan DDoS. Firewall ini adalah sebuah perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk mengamankan jaringan dan sistem komputer dari serangan yang tidak diinginkan. Firewall ini berfungsi sebagai penghalang antara jaringan yang aman dan jaringan yang tidak aman, sehingga firewall mampu memantau lalu lintas data yang masuk dan keluar jaringan dan memutuskan apakah data tersebut aman atau tidak. Firewall juga dapat membatasi akses ke jaringan dan sistem komputer yang diinginkan. Beberapa jenis firewall, yang pertama ada packet filtering firewall. Packet filtering firewall adalah firewall yang melakukan filtrasi terhadap paket-paket data yang masuk ke dalam jaringan atau keluar dari jaringan berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada stateful inspection firewall. Nah, stateful inspection firewall ini merupakan firewall yang mengamati koneksi data dari awal hingga akhir, sehingga ia mampu menentukan apakah suatu koneksi data tersebut aman atau tidak. Selanjutnya ada application firewall. Application firewall adalah jenis firewall yang beroperasi pada level aplikasi. Firewall jenis ini mampu memonitor traffic aplikasi seperti web server, kemudian email server, maupun database server. Selanjutnya ada Next Generation Firewall. Nah, Next Generation Firewall ini merupakan firewall yang dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan seperti Intrusion Prevention System atau IPS, kemudian ada VPN, dan Deep Packet Inspection. Nah, NGVW ini mampu memblokir serangan yang kompleks seperti serangan malware dan serangan zero day. Firewall jenis ini juga mampu memberikan keamanan yang lebih baik dan lebih komprehensif dibandingkan firewall jenis lainnya. Adapun cara kerja dari firewall bekerja dengan melakukan filtering atau penyaringan lalu lintas jaringan yang melewati firewall. Sehingga terdapat beberapa tahapan atau level filtering. Yang pertama ada level IP address. Nah, firewall dapat memblokir akses dari alamat IP tertentu atau membatasi akses hanya dari alamat IP yang diizinkan. Kemudian ada level port. Firewall ini dapat memblokir akses dari port tertentu atau membatasi akses hanya dari port yang diizinkan. Kemudian ada level protokol. Firewall dapat memblokir akses dari protokol tertentu atau membatasi akses hanya dari protokol yang diizinkan. Selanjutnya ada level aplikasi. Nah, NGVW ini dapat memeriksa dan memblokir akses dari aplikasi tertentu atau membatasi akses hanya dari aplikasi yang diizinkan. Selanjutnya, firewall ini dapat melakukan filtering pada lalu lintas jaringan yang masuk atau inbound dan lalu lintas jaringan yang keluar atau outbound. Firewall juga dapat melakukan tindakan pencegahan dan deteksi yang lebih canggih, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu Intrusion Prevention System, kemudian Deep Packet Inspection, dan Advanced Malware Protection, untuk mengidentifikasi dan mencegah serangan yang lebih canggih. Firewall ini, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, dapat diimplementasikan sebagai perangkat keras maupun perangkat lunak. Perangkat firewall yang dikonfigurasi dengan benar dapat membantu melindungi jaringan atau sistem dari serangan yang berasal dari jaringan publik atau internet. Namun, firewall tidak dapat menggantikan praktek keamanan yang baik seperti penggunaan kata sandi yang kuat, pembaruan perangkat lunak secara teratur, dan pelatihan karyawan tentang praktik keamanan yang aman. Adapun terdapat beberapa manfaat dari firewall. Yang pertama, melindungi jaringan dan sistem komputer dari serangan. Kemudian, firewall juga dapat meningkatkan keamanan jaringan dan sistem komputer. Selanjutnya, firewall dapat mengelola lalu lintas jaringan dan dapat memonitor akses dan aktivitas pengguna. Selanjutnya, firewall memperketat kebijakan keamanan. Dengan manfaat-manfaat tersebut, firewall menjadi salah satu teknologi keamanan yang sangat penting dalam dunia teknologi informasi saat ini. Firewall dapat membantu melindungi jaringan dan sistem komputer dari serangan yang merugikan, dan juga dapat meningkatkan keamanan jaringan dan sistem komputer secara komprehensif atau keseluruhan.
Adapun tantangan implementasi pada firewall yaitu memerlukan upaya yang signifikan dan dapat menimbulkan beberapa tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah konfigurasi yang kompleks. Firewall yang dikonfigurasi dengan buruk atau salah itu bahkan dapat membuat jaringan rentan terhadap serangan. Sehingga mengkonfigurasi firewall dengan benar membutuhkan pengalaman teknis yang mendalam. Nah, selain daripada konfigurasi firewall yang kompleks dapat memerlukan waktu yang lama dan membutuhkan spesialis keamanan jaringan yang berpengalaman. Tantangan lain dalam mengimplementasikan firewall adalah kinerja yang lambat. Firewall yang terlalu ketat dalam menentukan aturan atau tidak memiliki daya pemrosesan yang cukup untuk menangani lalu lintas atau traffic jaringan yang tinggi dapat memperlambat lalu lintas jaringan tersebut. Oleh karena itu, firewall itu harus diatur secara hati-hati untuk memastikan bahwa lalu lintas jaringan tetap cepat dan efisien. Adapun tantangan lainnya ialah firewall ini harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang berubah dan memperbarui aturan secara teratur untuk mengikuti tren terbaru dalam serangan keamanan jaringan. Hal ini memerlukan upaya dan perhatian yang berkelanjutan dari staf keamanan jaringan untuk memastikan bahwa firewall tetap efektif dalam melindungi jaringan. Selanjutnya, kita akan membahas materi honeypot, dimulai dari definisi honeypot, jenis-jenis honeypot, cara kerja honeypot, manfaat honeypot, hingga tantangan implementasi dari honeypot. Adapun yang pertama ialah definisi honeypot. Apa itu honeypot? Honeypot merupakan salah satu teknologi keamanan yang digunakan untuk mengamankan jaringan dan sistem komputer dari serangan cyber. Nah, honeypot adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang dirancang untuk menarik perhatian penyerang dengan menyajikan sebagai sistem yang mudah diserang. Tujuannya adalah untuk menarik serangan ke honeypot dan mempelajari serangan tersebut, kemudian dapat memperbaiki keamanan jaringan dan sistem pada komputer. Honeypot ini merupakan sistem yang didesain untuk mengelabui penyerang dengan membuat sistem yang mudah diserang atau rentan. Nah, tujuannya ialah untuk menarik perhatian penyerang ke honeypot dan membuat penyerang fokus pada honeypot daripada jaringan yang sebenarnya. Honeypot biasanya tidak memiliki informasi penting atau data yang berharga, namun tetap terhubung ke jaringan. Sehingga ketika penyerang mengakses honeypot, serangan tersebut direkam dan kemudian dianalisis untuk menentukan jenis serangan, sumber, dan dampak dari serangan tersebut. Hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan dan sistem. Selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis honeypot? Yang pertama ada low interaction honeypot. Nah, low interaction honeypot ini menyediakan lingkungan simulasi sistem yang dapat meniru fungsi sistem yang sebenarnya, tetapi sangat terbatas. Selanjutnya ada high interaction honeypot. Nah, high interaction honeypot ini menyediakan lingkungan simulasi yang sangat mirip dengan sistem yang sebenarnya, sehingga dapat menangani serangan yang kompleks dan dapat menawarkan respon yang mirip dengan sistem yang sebenarnya. Selanjutnya ada hybrid honeypot. Hybrid honeypot merupakan kombinasi dari low interaction dan high interaction honeypot, di mana hybrid honeypot ini menyediakan tingkat simulasi yang lebih tinggi daripada low interaction honeypot dan lebih aman daripada high interaction honeypot. Selanjutnya, bagaimana cara kerja honeypot? Yang pertama dimulai dari pemasangan honeypot. Pertama, honeypot dipasang di dalam jaringan atau sistem yang akan dijaga. Kemudian dikonfigurasi agar terlihat seperti sistem atau jaringan yang sebenarnya. Selanjutnya, penyediaan informasi palsu. Setelah honeypot terpasang pada sistem kita, langkah selanjutnya adalah memberikan informasi yang palsu namun menarik bagi penyerang. Misalnya, honeypot dapat meniru sebuah server FTP yang memiliki file-file yang terlihat menarik bagi penyerang. Selanjutnya, deteksi serangan. Ketika penyerang mencoba mengakses honeypot, aksi penyerangan akan dideteksi oleh honeypot. Kemudian honeypot akan merekam semua aktivitas penyerang termasuk metode yang digunakan, alamat IP, bahkan jenis serangan yang dilakukan. Selanjutnya, analisis serangan. Setelah serangan tersebut terdeteksi, honeypot akan menganalisis serangan yang dilakukan. Informasi yang dianalisis itu dapat meliputi jenis serangan, sumber serangan, dan dampak serangan tersebut. Selanjutnya ialah pelaporan hasil analisis. Nah, hasil analisis serangan akan dilaporkan pada tim keamanan jaringan atau sistem yang bertugas. Hasil tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan dan sistem. Pelaporan yang tepat waktu juga dapat membantu dalam upaya penegakan hukum terhadap penyerang.
Dalam menjalankan tugasnya, honeypot dapat diimplementasi dengan berbagai jenis dan tingkat keamanan yang berbeda. Penggunaan honeypot yang tepat dan terintegrasi dengan baik dalam sistem keamanan jaringan dapat membantu dalam melindungi jaringan dan sistem serangan cyber. Selanjutnya, apa sih manfaat honeypot? Honeypot adalah teknologi keamanan yang bertujuan untuk menarik perhatian penyerang dan mengekspos serangan yang tidak diketahui sebelumnya. Sehingga honeypot ini sangat membantu dalam mendeteksi dan menganalisis serangan. Tim keamanan dapat memahami sumber dan karakteristik serangan, kemudian mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi jaringan dan sistem. Selanjutnya, honeypot ini juga dapat membantu meningkatkan kecepatan respon terhadap serangan dan menjaga kerahasiaan serta integritas dari data. Dengan merekam aktivitas penyerang, honeypot dapat memberikan informasi yang berguna mengenai metode yang digunakan, alamat IP penyerang, dan jenis serangan yang dilakukan. Hal ini dapat membantu tim keamanan dalam memahami sumber dan karakteristik serta menerapkan tindakan pencegahan yang lebih efektif. Dengan demikian, honeypot dapat membantu dan meningkatkan keamanan jaringan dan sistem, dan juga dapat meminimalkan biaya dan risiko terkait dengan serangan. Kemudian, tantangan implementasi daripada honeypot. Implementasi honeypot ini memerlukan sumber daya yang cukup besar dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, dan juga tenaga ahli. Sebuah honeypot server membutuhkan resource yang kuat dan terpisah dari jaringan produksi yang ada. Oleh karena itu, implementasi honeypot dapat memakan biaya yang signifikan dan memerlukan sumber daya IT yang memadai untuk mengelolanya. Selanjutnya, honeypot juga dapat menimbulkan resiko terhadap jaringan dan sistem yang dijaga. Jika tidak diimplementasikan dengan benar, honeypot dapat menjadi pintu masuk bagi penyerang untuk memasuki jaringan yang sebenarnya. Honeypot dapat menjadi bumerang jika tidak dikonfigurasi dengan benar. Nah, honeypot juga dapat menimbulkan kebingungan pada tim keamanan jika tidak diinformasikan dengan benar. Sebagai contoh, jika tim keamanan tidak mengetahui bahwa honeypot telah diimplementasikan, mereka mungkin akan menganggap aktivitas pada honeypot sebagai serangan yang sebenarnya dan mengambil tindakan yang tidak tepat. Honeypot ini memerlukan pemelihara atau maintenance yang intensif agar dapat berfungsi dengan efektif. Hal ini dapat berupa update perangkat lunak yang digunakan, analisis data yang terkumpul, dan membuat laporan secara berkala. Jika tidak dipelihara dan dipantau dengan baik, honeypot tidak akan efektif dalam mengekspos serangan dan meningkatkan keamanan jaringan. Yang terakhir merupakan kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi kita, yang pertama, IDS atau Intrusion Detection System, firewall, dan honeypot adalah 3 jenis teknologi keamanan yang digunakan untuk melindungi sistem dan jaringan dari serangan cyber. IDS adalah sistem yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan di dalam jaringan dan memberikan peringatan kepada pengguna atau administrator sistem. Sedangkan firewall adalah alat yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan dan sistem, baik dari dalam maupun dari luar jaringan. Honeypot adalah alat yang dirancang untuk menarik perhatian penyerang dan membuat mereka mengakses sistem atau jaringan palsu yang dirancang khusus untuk tujuan itu. Sehingga secara keseluruhan, ketiga teknologi keamanan ini merupakan komponen penting dalam strategi keamanan jaringan dan sistem. IDS dan firewall bekerja untuk mencegah serangan yang terjadi dan melindungi jaringan dari sistem dan ancaman yang ada. Sedangkan honeypot digunakan untuk mempelajari dan memahami serangan yang terjadi dan bagaimana penyerang beroperasi. Sekian dari penjelasan saya pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.